have Next Gen presents Feast at Home for Awesome Kids. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Kembali lagi bersamaku Kak Odi di Feast at Home for Awesome Kids. Siapa nih yang semangat di hari Minggu ini? Yuk langsung aja kasih emoji hati atau love-nya di live chat. Nah, minggu ini kita masih di tema yang sama, yaitu Jesus is my best friend. Tuhan Yesus sebagai sahabat kita tuh selalu mengasihi kita loh. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan yang peduli dan mau menolong kita. Tapi sebelum itu, yuk kita menyanyi dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik siap? Adik-adik sudah siap? Sekarang sebelum kita mulai, Kak Nisi pengen bilang you are love. Terus jangan lupa bilang juga you are love ke kakak, adik, mama, papa, oma, opa, pokoknya semua yang ada di rumah. You are love. Are you ready? Are you ready? Let's dive deep. Ayo digoyang dulu. Jangan lupa senyumannya ya. 1, 2, 1, 2, 3. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's dive deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my love I see. Your love is endlessly deeper than the sea. Wow, gimana, udah berasa kan? Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting. It's exciting. Can't wait to see what you have in store. Let's go. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's dive deep. Deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my heart I see. Your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep, everybody. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. In our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's dive deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith in you. Deep, 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 deep in my love I see. Your love is endlessly deeper than the sea. Yes, sekali lagi. Deeper than the sea. Kasihnya Tuhan lebih dalam dari lautan. Kalau dilihat pantai kan banyak banget airnya. Kebayang nggak adik-adik, kasihnya Tuhan tuh lebih dalam, lebih banyak dari itu. Dan kita juga punya kekuatan yang hanya dari Tuhan. Amin. Amin. Nah sekarang kita mau bawain lagu ini, lagu yang penuh kuasa, lagu yang penuh kekuatan. Adik-adik siap? Oke, let's go. 1, 2, 1, 2, 3. Lord, wherever I may go, I know you are there. Through rivers and valleys low, I know I'll be there. 'Cause I believe in you. I believe in you. I put my trust in you. I'm stepping out in faith.
Nah adik-adik, sekarang kita mau tenangin diri dulu. Kita mau percaya bahwa ada kuasa kasih Tuhan hari ini, sekarang dan selama-lamanya di tengah kita. Dan kita sudah semakin dekat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang kita mau siapkan hati dulu ya adik-adik. Kita percaya bahwa ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang lebih dalam dari samudra. Ada kekuatan setiap kali kita panggil nama Tuhan Yesus, nama yang begitu indah, nama yang penuh kuasa, nama yang selalu ada di hari-hari kita. Mari kita naikkan pujian ini. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus, your name, beautiful. Oh, Jesus, we call your name, Jesus. Oh, beautiful name. Yes, Jesus. We believe in your beautiful name. We believe in your power. We believe in your love, Lord Jesus. Mari adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas hari yang indah hari ini. Matahari yang cerah dan juga kami bersama dengan keluarga kami boleh berada di rumah dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu pada WFH Kids hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati telinga kami, boleh berkati hati kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga boleh berkati kakak pembawa firman, supaya apa yang dibawakan berasal dari Tuhan Yesus dan boleh membawa kami pada hati yang penuh sukacita, hati yang damai sejahtera, dan juga hati yang selalu penuh dengan kasih, baik buat kami, kakak kami, adik kami, ataupun semua yang berada di rumah hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sudah siap kan? Sekarang kita mau panggil kakak pembawa firman. Wah, semangat banget adik-adik tadi nyanyi dan narinya. Sekarang, yuk kita ambil Alkitabnya dulu untuk ayat hafalan di bulan ini. Ayo, diambil dulu Alkitabnya. Udah siap semuanya? Kita nyanyi dulu ya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan di bulan September ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat
apa yang kuperintahkan kepadamu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Ayat hafalan di bulan September ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Udah pada hafal nih kayaknya ya adik-adik, pinter banget. Nah, yuk sekarang kita simak cerita yang satu ini. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah dan penyelamat dunia. Ketika Yesus di dunia, Ia memberitahu kepada semua orang mengenai kasih Allah. Ia membuat banyak sekali mukjizat dan banyak menyembuhkan orang dari sakitnya. Yesus punya seorang teman bernama Lazarus yang sedang sakit keras. Lazarus memiliki 2 orang saudara, yaitu Maria dan Marta, yang sedang merawatnya dan juga mengirimkan pesan kepada Yesus mengenai keadaan Lazarus bahwa orang yang dikasihinya itu sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar ini, Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawanya kepada kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kemudian Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Kemudian Yesus mengajak para muridnya untuk kembali ke Yudea. Tapi para muridnya melarang Yesus untuk pergi ke sana, karena orang-orang di Yudea ingin membunuhnya. Namun Yesus tetap ingin pergi ke sana, karena orang yang dikasihinya, yaitu Lazarus, sedang tertidur dan ia ingin membangunkannya. Seorang murid berkata, gampang dong kalau cuma tidur bisa dibangunin. Tapi Yesus berkata bahwa Lazarus telah meninggal. Dan kagetlah semua murid-muridnya. Yesus tetap ingin pergi ke Yudea untuk menemui orang yang dikasihinya itu, yaitu Lazarus. Murid-muridnya pun akhirnya ikut bersama Yesus. Sesampainya di sana, Yesus mendapati bahwa Lazarus telah berada di makamnya selama 4 hari. Banyak orang datang menemui Maria dan juga Marta. Ketika Marta tahu bahwa Yesus datang, bergegaslah ia mendatangi Yesus. Marta berkata, "Yesus, apabila engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan meninggal." Namun Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Dan Marta pun menjawab, "Iya, bangkit dengan orang-orang lain di hari terakhir." Tapi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Apakah kamu percaya?" Kemudian Marta pun menjawab, Ya, aku percaya Yesus. Aku menyerahkan kepadamu karena engkaulah Mesias, anak dari Allah. Marta pun menemui Maria dan berkata bahwa Yesus mau menemuinya. Maria pun bergegas menemui Yesus. Orang-orang yang di sana mengira bahwa Maria akan pergi ke makam Lazarus dan akan menangis di sana. Tapi ternyata Maria langsung menghampiri Yesus dan tersungkur di hadapannya, serta berkata, Apabila engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan meninggal. Melihat itu Yesus menangis dan langsung menanyakan di manakah Lazarus dimakamkan. Akhirnya mereka pun pergi ke kubur Lazarus. Di samping itu, orang-orang berkata, bagaimana bisa Yesus begitu mengasihi orang ini? Ada juga yang berkata, ia membuat orang buta menjadi melihat. Kenapa ia membuat Lazarus meninggal? Yesus pun menjadi marah dan meminta orang-orang untuk menggulingkan batu pada kubur tersebut. Tapi Marta berkata, Di makam itu sudah 4 hari lamanya, pasti sudah berbau. Yesus pun berkata, jikalau engkau percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Yesus tetap menyuruh orang-orang itu untuk menggulingkan batu dari kubur Lazarus. Yesus pun kemudian menengadah dan berdoa. Yesus pun berseru, Lazarus, marilah keluar. Lazarus pun keluar dari kuburnya dan Yesus berkata,
buka ikatannya, dan biarlah dia pergi. Adik-adik, dari cerita ini, kita melihat ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan keluarganya. Lazarus yang sakit, kemudian meninggal, tapi Tuhan Yesus datang ke makamnya dan langsung membangkitkan Lazarus yang meninggal itu. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi Lazarus dan keluarganya, tapi Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga kita. Tuhan Yesus aja bisa mengasihi adik-adik dan juga keluarga adik-adik. Jadi, adik-adik juga harus ya mengasihi orang tua, kakak, adik, dan juga anggota keluarga lainnya. Kakak punya cerita nih, beberapa waktu lalu, teman kakak ada yang kehilangan papanya. Kak Odi sih nggak bisa ya kayak Tuhan membangkitkan orang yang meninggal. Tapi Kak Odi bisa melakukan hal lain, yaitu bisa mendoakan dan memberikan semangat kepada teman Kak Odi. Contohnya kemarin Kak Odi video call sama teman kakak. Nah, kira-kira kalau adik-adik ada di situasi seperti ini, apa sih yang adik-adik akan lakukan? Boleh tulis di kolom live chat ya. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ke kegiatan berikutnya. Bikin activity apa lagi nih kita hari ini ya? Yuk, kita langsung aja kakak activity. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali Kak Novi bisa berjumpa dengan kalian. Semoga kalian sehat selalu ya. Di firman tadi diceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus terhadap Lazarus. Tuhan Yesus begitu mengasihi Lazarus dan juga keluarganya. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan Lazarus yang sudah meninggal. Nah, sama halnya dengan kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus sayang terhadap kita, Tuhan Yesus peduli terhadap kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Maka dari itu, hari ini Kak Novi ingin mengajak adik-adik sekalian untuk membuat friendship band antara kita dengan Tuhan Yesus. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat aja ya. Template yang sudah di-print, pensil atau spidol warna, lem, serta gunting atau cutter. Sekarang kita ambil template yang sudah di-print, kemudian kita warnai ya. Tada! Kita gunting template mengikuti pola ya. Nah, ini untuk template yang sudah dipotong. Jangan lupa ya adik-adik, untuk sisi kiri dan sisi kanannya untuk dipotong setengah seperti ini. Lalu untuk hatinya juga kita bagi dua ya. Nanti kemudian kedua hati ini akan kita pasang di sisi kiri dan sisi kanan seperti ini. Lalu kita gabungkan kedua sisi kiri dan kanannya sebagai berikut. Tada, friendship bandnya sudah jadi. Jadi adik-adik, friendship band ini untuk mengingatkan kita kalau Tuhan selalu bersama kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Karena Jesus is my best friend. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk upload foto dan mention ke Instagram LOJ Indonesia ya. Karena Kak Novi pengen banget lihat hasil karya kalian. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati selalu. Dadah! Ayat hafalan bulan September diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ayat hafalan bulan September diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama Romo Antoro.
dalam kesempatan hari ini adik-adik sudah bersama kakak-kakak dan teman-teman secara virtual dalam acara kita Feast at Home for Kids. Kita sudah diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita menyanyi bersama, kita beraktivitas, dan tentunya pasti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Nah adik-adik, kita bersyukur karena di masa pandemi ini kita masih bisa berkumpul meskipun dari rumah kita masing-masing. Pasti adik-adik juga senang. Dan jangan lupa ya, tetap semangat dalam belajar. Maka marilah adik-adik kita akan mengakhiri acara kita ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, anak-anak-Mu ini, dalam Feast at Home for Kids. Semoga kami semua selalu Kau berikan rahmat, kegembiraan, sukacita, dan semangat untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kini kami akan melanjutkan tugas-tugas kami. Berkatilah kami selalu bersama Papa, Mama, dan keluarga di rumah. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan selalu, memakai masker, lalu cuci tangan, dan juga kita selalu menjaga jarak kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik semuanya bersama Papa Mama di rumah dan saudara-saudara, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman, itu Kiki Zip Aduh. Pertama, pakai masker. Kedua, cuci tangan pakai sabun. Ketiga, lagi salah ya. Keempat, berdoa. Lalu jangan lupa ya, olahraga. Terima kasih, Basu. Hai teman-teman, hari ini kita sudah sama-sama mendengar cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Keren ya Tuhan kita, bisa melakukan mujizat untuk membuat Marta, Maria, dan semua orang yang hadir semakin beriman dan melihat kuasa-Nya. Di mana ada hadirat Tuhan Yesus, kematian bahkan bisa diubah menjadi kehidupan. Wow, luar biasa Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang Syahini mau mengumumkan pemenang kuis bulan ini. Sudah tidak sabar kan? Pemenangnya adalah... Selamat kepada para pemenang, hore! Kalian bisa menghubungi Instagram @lojfindo dan kalian bisa DM untuk kasih tahu ya alamat pengiriman hadiahnya. Untuk teman-teman yang belum menang, terima kasih sudah ikutan jawab kuis, tapi jangan sedih. Kalian masih bisa ikutan kuis-kuis yang ada di bulan-bulan berikutnya. Sekian Kids at Home kita hari ini. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Bye. Please like and subscribe.